Pemirsa, viral seorang bocah sekolah dasar di Cirebon, Jawa Barat mengalami depresi usai ibunya menjual ponsel anaknya. Bocah SD mengalami depresi itu berinisial A yang merupakan warga Bedeng, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Siti Anita, ibu dari bocah berinisial A itu, mengungkap alasan dirinya menjual HP milik anaknya karena permasalahan ekonomi keluarga. Diungkapkan Siti, suaminya sudah 8 bulan meninggalkan mereka dan tidak lagi pulang ke rumah, sementara ia tidak mempunyai uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Ya pintar soleh. Ibu nggak mau peluk. Kalau ayahnya teriak, ibu nggak mau peluk. Kekeh yang kamu Mama. Mamanya ikut Ada. juga. Mama. Siti Anita mengatakan bahwa HP tersebut merupakan hasil jeripayah anaknya dengan cara menabung. Namun usai Siti menjual HP tersebut, sikap anaknya tiba-tiba berubah menjadi sering melamun. Gejala depresi tersebut muncul sejak A duduk di kelas 6 SD, tepatnya setahun yang lalu. Diduga penyebab anak tersebut depresi karena tidak bisa melupakan kesedihannya karena HP miliknya telah dijual ibunya sehingga mengalami depresi. Saat ini Dinas Pendidikan Kota Cirebon sedang fokus mengobati kesehatan mental bocah itu agar dapat kembali seperti sedia kala. Ya, karena itu kan saya bingung ya keadaan, saya nggak kerja, saya nggak jualan ya. Terus suami juga waktu itu keadaan 8 bulan nggak ngasih nafkah gitu loh Mas. Jadi saya bingung. Ada barang itu ya saya jual buat makan sehari-hari kayak gitu. Mungkin Arya shock kan ibu ya? Iya, mungkin itu barang yang dia senang gitu kan ya. Hasil nabung bu ya? Masih nabung sendiri, jadi payah sendiri, saya pinjam kan. Tapi saya izin Oma, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjam ya, nanti Mama balikin kalau punya uang, Mama belikan lagi. Dia boleh, Pak boleh. Tapi itu di saat itu saya sering mengelamun kayak gitu. Itu karena ini harus terkait terapi. Terapi ini yang kita butuhkan. Jadi bantuan ini bukan sifatnya dadakan nanti, tetapi yang sifatnya berkelanjutan, kontinu, konsisten, kontinu, berkesinambungan. Kenapa? Saya memperhatikan masih besar kemungkinan Ananda untuk seperti sedia kala. Pribadi, saya sih menyayangkan kejadian itu, turut sedih, turut prihatin, karena apalagi sampai mengakibatkan anaknya depresi. Berarti kan dia kayak kecewa sekali dengan sosok sang ibu gitu loh, jadi trauma juga gitu. Nah, semoga sang ibu mudah-mudahan akan bisa minta maaf terhadap anaknya dan mencoba untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya gitu. Sisi sedihnya mungkin ya dia kan ngumpulin duit udah lama banget, terus barang yang udah diincar, tahu-tahu barang yang udah diincar dan udah ditabung dengan sedemikian rupa, jeripayahnya dia mungkin kan nabung, kita nggak tahu duitnya dari mana, pasti udah susah banget lah dia buat dapetin duitnya, terus tiba-tiba handphonenya dijual sama orang tuanya dengan alasan itu handphone buat biaya hidup ya kalau nggak salah gitu. Cuma dari sisi yang agak kurang baiknya, mungkin karena terlalu dibiasain ya dari kecil udah megang handphone, jadi pada saat dia nggak dikasih handphone jadinya anak sebutannya sekarang kayak marah-marah gitu, tantrum gitu. Di lain peristiwa, seorang pedagang kaki lima di Banyuwangi, Jawa Timur bernama Imam Subhi telah menjadi buah bibir setelah berhasil membeli rumah dengan cara yang tidak biasa. Saat transaksi uang muka untuk pembelian rumah, ia menggunakan uang koin yang ia masukkan ke dalam 4 galon bekas air mineral yang dibawanya dengan menggunakan mobil angkot berwarna kuning. Detik-detik video yang menunjukkan Imam membayar DP rumah dengan ribuan uang koin yang ditabungnya dalam galon air mineral itu pun menjadi viral di media sosial setelah dibagikan oleh akun TikTok @dianajlndr. Imam yang berprofesi sebagai penjual martabak manis telah membuktikan bahwa dengan usahanya yang gigih itu, mimpi besar ingin memiliki rumah sendiri akhirnya bisa tercapai. Ia telah menabung selama 3 tahun dan berhasil mengumpulkan uang koin sebanyak Rp45.980.000 yang kemudian digunakan untuk membayar DP rumah impiannya itu. Cara Imam menabung cukup kreatif, dia memanfaatkan galon bekas sebagai tempat menyimpan ribuan koin-koin yang ia kumpulkan dari hasil berjualan martabak. Jadi
jadi ini sih, jadi kayak inspirasi, jadi semangat buat kita juga yang kerja juga gitu. Dia aja bisa gitu, kita kenapa enggak? Melihat sih, ya. Itu sih, tapi kegigihannya itu loh yang kita lihat. Sampai dia bisa beli rumah dari duit koin. Hebat sih. Aku keren banget. Untuk pedagang-pedagang lain mungkin bisa dicoba. Aku pun mungkin nanti pulang mau mulai mencoba nabung koin. Siapa tahu besok beli rumah ya. Jadi untuk kalian semua jangan lupa untuk nabung koin supaya bisa kayak Bapak Imam ya kalau nggak salah. Untuk beli rumah. Komedian dan musisi Ade Djigo masih terus berjuang menghadapi masalah sengketa tanah milik keluarganya yang diduga ingin diambil alih oleh oknum yang diduga bagian dari mafia tanah. Didampingi kuasa hukum dan anggota keluarganya, Ade Djigo kembali hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan kasus sengketa tanah tersebut dengan agenda pembuktian dari pihak keluarga Ade Djigo selaku penggugat. Saya, kakak saya, tante saya, sama warga semua yang tergugat sudah membuktikan dengan surat-surat asli dan didampingi sama Bang Abbas selaku kuasa hukum kita. Salah satu yang kita pegang sertifikat dan ini sudah sah diakui negara. Kita cek BPN pun sudah divalidasi semuanya dan kita juga sebagai warga negara Indonesia taat pajak. Salah satu bukti pembayaran pajak kita sudah dibayarkan dari tahun 75. Itu harus batalkan sertifikat baru bisa mengklaim tanahnya. Jadi makanya kami saat ini pada saat persidangan juga sudah selesai sampai alat bukti, tinggal masuk ke agenda saksi. Ya mungkin beberapa kali persidangan lagi lah, rekan-rekan bisa tunggulah bagaimana perkembangannya dari perkara ini. Apa yang Usai menghadiri persidangan, mantan personil band Timlo itu mengungkapkan kondisi tanah keluarga miliknya yang terletak di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang ingin diambil alih oleh oknum yang diduga bagian dari mafia tanah. Kendati demikian, Ade Djigo memastikan keluarganya memiliki surat keaslian tanah yang memang rumah tersebut sudah ditempati keluarganya sejak tahun 1970 saat dirinya masih kecil. Untuk itu, ia pun siap membuktikan bukti-bukti yang dimiliki keluarganya di pengadilan. Mulai dari sertifikat tanah dan bukti pembayaran pajak setiap tahunnya. Yang di surat yang kita pegang semuanya asli dan dia giriknya pun sendiri itu tahun 80-an, sementara kita tahun 70-an gitu. Makanya kita berani sampai detik ini, mau sampai kapanpun ya itu hak kita. Surat eksekusi itu beberapa kali ya, tapi pelaksananya dia nggak berani. Dia pernah melakukan pengukuran ya Bang, tapi tidak terlaksana juga. Dan alhamdulillahnya sampai detik ini kita sidang pembuktian, sidang apapun kita hadir gitu, tapi lawan nggak berani hadir. Apalagi semenjak teman-teman media datang, berita ini di-up, mereka kayak ngilang. Pihak lawan itu tidak pernah melibatkan BPN sebagai pihak. Seharusnya kalau memang mereka mengklaim itu objek mereka harus membatalkan sertifikat ini. BPN harus jadi pihak, baru bisa mengklaim itu adalah objek mereka. Tapi karena selama ini mereka tidak membuktikannya, ya kami punya dasar kuatnya sertifikat yang kami pegang dari tahun 70-an. Diungkapkan Ade, pihak tergugat beberapa bulan lalu bernegosiasi dengan warga dan keluarganya dengan mengajukan penawaran membayar harga tanah 2 juta per meter persegi. Namun warga dan keluarga Ade Djigo menolak pengajuan harga tersebut dari pihak tergugat. Sidang akan kembali digelar pada 28 Mei 2024 dengan agenda mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Ade Djigo. Ada satu hal yang unik pada saat dia bilang mengklaim itu tanah dia negosiasi dengan salah satu warga, salah satunya Maudri. Nego, kalau emang itu tanah dia kenapa harus nego? Gitu. Dia nggak dia ngelobi tanah, harga berapa? Kamu mau jual berapa? Tanggal 28 kita menghadirkan saksi yang kita ada di sana. Mungkin untuk yang Makanya majelis juga menanyakan apakah ada alat bukti tambahan, kami merasa sudah cukup ya. Makanya berlanjut ke agenda saksi tanggal 28 nanti. Beralih ke berita lainnya, kabar kurang mengenakan datang dari selebgram Keisha Ratuliu yang merupakan keponakan dari Mona Ratuliu. Ia dikabarkan sedang bermasalah dengan asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Melalui Instagram story-nya, Keisha Ratuliu curhat kalau dirinya difitnah oleh ART-nya. ART yang tidak disebutkan namanya itu tidak memberi kabar padanya dan membuat kaget dirinya lantaran ART-nya itu melemparkan tuduhan yang mengada-ada.
Update kasus ART. Jadi sampai hari ini dia nggak datang guys, nggak ada kabar juga ke aku. Tapi ternyata dari tadi pacarnya WA ART-nya mama mertua aku. Aku kaget banget dengan fitnahannya si ART-ku dan pacarnya ini. Benar-benar mukanya polos banget, kata Keisha Ratuliu di Instagram pribadinya hari Sabtu lalu. Bahkan menurutnya fitnah baru dari ART itu semakin mengada-ada. ART tersebut bilang kalau Keisha Ratuliu hanya memberinya makan sekali sehari dan cuma dikasih makan tahu tempe. Fitnahan ART tak hanya sampai di situ, ia kembali curhat fitnahan lain yang diumbar ART-nya. Ada ART yang kabur dari rumah aku karena nggak betah kerja sama aku, bahkan sampai ada yang meninggal. Satpam di rumahku pada tahu kelakuanku sama Adi, nggak ada yang suka sama kita. Tambah Keisha. Tidak merasa seperti yang dituduhkan ART-nya tersebut, dalam unggahannya selanjutnya, Keisha memberikan klarifikasi terkait tuduhan ART-nya tersebut. Untuk makan, aku kasih 3 kali sehari, yang aku beliin 2 kali. Sarapan aku suruh makan sendiri, goreng telur atau mie instan kayak yang aku bilang, kata Keisha. Ia pun membantah kalau ada ART-nya yang meninggal. Menurut Keisha, hal itu merupakan fitnahan yang luar biasa. Ia pun menjelaskan soal ART sebelumnya yang sudah meninggal. Belum diketahui apakah Keisha Ratuliu akan menjawab fitnahan ART-nya itu ke ranah hukum. Yang pasti, tak ingin permasalahannya semakin melebar, Keisha pun ikhlas menutup kasusnya setelah mencurahkan kekesalannya sekaligus klarifikasi di media sosial. Baginya, konflik ART fitnah kini case close. Pemirsa, keputusan Ika Permatasari meninggalkan daratan dan hidup nomaden di atas kapal bersama suaminya bule asal Norwegia akhirnya menjadi keputusan yang tepat. Sebab kapal bernama North Eagle itu jika menilik desain interiornya terlihat sangat layak untuk tempat tinggal manusia. Kapal pribadi milik Øyvind Olsen suaminya itu berukuran sedang dengan 4 kamar tidur dilengkapi dengan 2 kabin kaca dan kabin awak. Sudah lama tinggal di yacht. Dan dia juga sudah keliling-keliling, terus dibilang kenapa kita nggak liburan ke yacht aja, kan gantian, dibilang gitu. Akhirnya oke, let me try. Ini yang kalian lihat pertama di sini. Nah, ini ruang tamu. Ini bed kita. Jadi bisa goyang ngikutin gerakannya. Kaget ya pastinya karena kayak ada ya orang kayak gini kayak tinggal di atas kapal sama pasangannya, terus dia nomaden nggak punya tempat yang tetap gitu. Jadi udah kayak ini ya, One Piece yang ke laut gitu. Perjalanan bermula dari bujukan sang suami soal serunya berpetualang di laut lepas mampu meluluhkan hatinya, hingga pada akhirnya perempuan asal Surabaya ini memutuskan untuk ikut berlayar. Perjalanan pertama dilakukan dari Barcelona menuju Majorca yang memakan waktu 30 jam. Ika menuliskan di akun media sosialnya tentang pengalaman pertamanya dan penuh tantangan lantaran harus berjuang melawan kelemahannya yakni mabuk laut. Ika pantang menyerah, dukungan suami membuatnya tetap bertahan hingga sukses memiliki lisensi kapalnya sendiri. Ika dan suami kini semakin percaya diri, menjelajah serta menjalani hidup di atas air yang sudah dimulai sejak tahun 2018. Kalau dari aku sih kelihatannya dari videonya itu emang happy ya. Happy. Terus kapalnya bagus juga. Jadi mungkin itu pilihan hidup mereka ya. Dan apa namanya ya kan kita masing-masing punya pilihan hidup kita masing-masing tujuan segala macam. Mungkin itu pilihan hidup mereka dan mereka happy. Jadi mungkin mereka ngelihatnya normal-normal aja gitu, seru-seru aja. Mereka mencari sesuatu yang baru. Yang baru betul. Itu yang pengen mereka lakukan gitu. Ya apa-apa asal stay safe ya. Ombaknya kadang kan nggak menentu ya. Selamat dimanapun kalian berada. Pasangan Pratama Arhan dan Aziza Salsa kembali menjalani hubungan jarak jauh.
Usai memperkuat timnas U23 di ajang Piala Asia di Qatar, kini Arhan kembali ke Korea Selatan bergabung dengan klub sepak bola Suwon FC, sementara Aziza tetap di Jakarta lantaran masih bekerja. Pemilik nama Nurul Aziza Rosiade yang ditemui di sela kegiatannya mengakui jika ia dan suami menjalani hubungan jarak jauh. Ke Korea. Karena kalau ke Korea untuk saat ini belum ke sana karena visanya belum. Terus Arhan juga mau balik bulan ini juga akhir bulan, jadi buang-buang waktu kalau misalnya aku sana terus balik lagi bikin visa ulang lagi. Jadi mending nungguin di Jakarta aja. Aziza mengaku jika rumah tangganya dengan pemain sepak bola Pratama Arhan sangat baik. Dan sebagai selebgram, Aziza mengakui jika selama ini tak mempedulikan komentar haters yang nyinyir terhadap kehidupan rumah tangganya. Cuekin aja, kan nggak ada untungnya dan nggak ada efeknya juga bagi hubungan aku. Aziza menambahkan jika kondisilah yang membuat rumah tangganya harus dijalani dengan cara hubungan jarak jauh. Aziza juga mengungkapkan jika selama ini ia dan suami tak putus melakukan video call. Ya normalnya kita video call setiap hari sih kayak gitu. Normalnya pasangan aja. Ya jangan lepas video call aja sih, itu doang. Kebiasaan video call Arhan dan Aziza bukan hanya omongan. Sebab Raffi Ahmad sempat memergoki sekaligus membongkar kebucinan Arhan ketika melakukan video call dengan Aziza. Aksi Raffi Ahmad menggoda Arhan terjadi ketika keduanya bertemu di Korea belum lama ini. Dan digoda Raffi, Arhan dan Aziza tersipu malu. Cie mesra banget nih, Cie Dide mesra banget. Iya, marah. Ya gimana sayang istri, ah? Wah, ini baru mantap. Ada cewek cantik selain kamu, kata gitu, Jije. Siap. Enggak sih, saling percaya satu sama lain. Dua-duanya. Selayaknya pasangan aja. Sementara itu, sebuah video menjadi heboh lantaran menunjukkan penampilan Laura Moon dan Maya Estianty berada dalam satu panggung. Maklum, penampilan keduanya itu terjadi di tengah kabar hubungan asmara Al-Ghazali dan Laura Moon kandas. Maya dan Laura sama-sama mengenakan gaun berwarna hitam. Laura yang ditemui usai mengisi acara tak banyak bicara ketika didesak untuk menjelaskan soal kisah cintanya dengan Al-Ghazali. Gimana kak? Di panggung gimana kak? Keseruannya? Seru banget, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Uniknya pada saat Maya dan Laura bertemu, Maya yang sebelumnya telah merestui Laura menjalin cinta dengan Al-Ghazali, mendoakan Laura agar sukses di masa depan. Sementara Laura disebut netizen tengah menahan tangis. Benarkah demikian? Kita doain mudah-mudahan Laura sukses dan kehidupannya juga bahagia ke depan. Suami dah. Tadi sebangku sama Laura gimana bun? Kandasnya jalinan cinta Laura dan putra sulung Maya itu terjadi seiring mencuatnya kabar kedekatannya Al-Ghazali dengan Alisa Dagwis. Maya Estianty yang ditemui tak banyak bicara ketika ditanya soal isu seputar kehidupan asmara putra pertamanya itu. Penting nomor satu sih berbakti pada orang tua, terus yang bisa bonding cepat sama orang tua aku. Mantan kakak ipar Aditya Zoni, Irish Bella, sudah melewati proses perceraian yang menguras emosi dan pikiran dan kini telah keluar dari zona sulit dalam hidupnya itu.
Dalam waktu 3 bulan sejak resmi menyandang status janda, Ibel atau cepat bermetamorfosis dari seorang ibu rumah tangga biasa menjadi businesswoman yang lumayan sukses. Sebagai single parent, adakah sosok hebat di balik kebahagiaan dan kesuksesan yang kini diraih Ibel? Benarkah Abizar Al-Ghifari, putra Umi Pipit Dian Irawati dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang belakangan ini gencar disebut netizen sebagai calon pengganti Ahmad Zoni? Ternyata laki-laki yang membangkitkan semangat Ibel saat terpuruk adalah Sean Ivan Debule, adik kandungnya. Terus juga nggak sendiri, ditemenin kan selalu sama adik aku. Adik aku juga selalu ada, nggak pernah aku pergi sendirian, jadi adik yang jagain. Ini sama adik udah kayak sibling goals gimana nih? Gimana tuh deh? Udah kayak sibling goals gitu. Itu banyak komentar dari netizen ya, sibling goals. Alhamdulillah deh, emang aku pengen jadi support system aku aja sekarang. Banget dijodoh-jodohin sama Abizar. Nah, gimana coba tuh? Tanya temennya. Gimana nih Abang? Coba mendingan tanya temannya. Ya, asikin aja ya. Iyalah. Asikin aja. Namanya juga ini ya gitu. Netizen. Saat rumahnya dikepung awak media, Sean Ivan juga selalu berada di garda terdepan untuk membela keluarganya meski ia tidak bersedia diwawancarai wartawan. Lalu benarkah Ibel banyak curhat soal kegagalan pernikahannya dengan Amar kepada Sean Ivan? Nemenin kerja kemana-mana, terus juga kita juga olahraga bareng kemarin. Tapi sekarang udah lama aku. Kita Muay Thai bareng juga gitu, terus lari, ikut maraton, nggak maraton sih, ya lari lah pokoknya. Jadi banyak kegiatan, nggak cuma kerja doang, hobi juga kita lakuin bareng-bareng. Ada nggak sih kayak misal 3 persamaan kalian berdua dan 3 perbedaan kalian berdua gitu? Terakhir ya? Entah hobi atau persamaannya apa? Persamaan dulu kamu yang perbedaan. Persamaan kita sama-sama suka olahraga, kita sama-sama workaholic, kita sama-sama apa ya? Sama-sama satu darah. Sebagai adik, Sean Ivan mendukung dan menghargai keputusan Ibel. Jika kakaknya itu ingin rujuk, andai Amar mampu memenuhi syarat rujuk yang diajukan kakaknya, Sean Ivan tidak akan mencegahnya. Aku orangnya positif banget, tetep dia yang jagain gitu. Kadang aku terlalu positif, kadang suka rada salah gitu ya, jadi dia diingetin. Jadi remnya gitu. Perubahannya sekarang udah punya ekor 2. Jadi kayak kalau dulu mungkin selesai kerja masih bisa nongkrong sama teman-teman, kayak ayo kita kemana lagi nih, yuk ngopi yuk apa. Kalau sekarang enggak, selesai kerja langsung balik pulang gitu, kayak pengen cepet-cepet pulang karena di rumah udah ada yang nungguin kan. Presenter Billy Syahputra mendadak menjadi perbincangan netizen usai mengungkap kondisi mantan teman dekatnya Chandrika Cika yang kini tengah menjalani rehab di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Meski belum sempat menjenguk Cika di Lido, Billy selalu komunikasi dengan ibunda Cika, Poppy Putri. Bahkan ibunda Cika sering konsultasi tentang treatment keluarga terhadap selebgram yang juga pernah dekat dengan Torik Halilintar itu. Menurut Billy, kondisi Cika lebih baik dibanding saat dirinya menjenguknya di Polres Metro Jakarta Selatan April lalu. Lalu benarkah hati Billy tergerak untuk membantu memulihkan kondisi mental wanita yang pernah diisukan menjadi pacarnya itu? Kalau untuk buat Cika pastinya gue sebagai sahabat, sebagai kakak. Pasti doa yang baik-baik lah, dan juga sudah mengingatkan untuk Cika. Ya mudah-mudahan semuanya di balik ini ada hikmahnya. Kalau untuk sekarang perkembangannya, kemarin sih gue udah komunikasi sama nyokap. Alhamdulillah baik-baik aja gitu, dan dia bilang ya udah kapok gitu loh, dan sama mamanya papanya udah bilang gitu kalau menyesal gitu apa yang sudah dia jalankan, yang hal-hal yang negatif. Menjalin silaturahmi yang baik dengan mantan berikut keluarganya seolah sudah menjadi keharusan bagi Billy Syahputra. Tengok saja hubungan Billy dengan Susan Sameh, Lolita Agustin, atau Amanda Manopo yang terjalin baik hingga kini. Mungkin cuma dengan Hilda Fitria saja Billy putus komunikasi. Setelah setahun menjomblo, tidakkah Billy ingin membuka lembaran cinta yang baru? Benarkah Billy menjauh dari Cika setelah selebgram itu bergaul dengan orang-orang yang dicurigai pecandu narkoba? Kalau yang sedang dekat sih banyak ya.
gaya banget. Kalau gue kan lagi mencari pasangan yang memang sejalan sama gue lah, dari apa ya, dari semuanya. Pokoknya ya mudah-mudahan doain lah yang pas lah, yang pas. Pemirsa, kisah dua sejoli diarak massa karena terciduk mesum di dalam mobil seolah tak membuat takut pasangan yang tengah dikuasai hawa nafsu ini. Dalam video yang diunggah sebuah akun gosip, sepasang muda-mudi di Jember, Jawa Timur diduga mesum di sebuah mobil yang parkir di pinggir jalan di depan sebuah ruko yang sudah tutup. Karena sepi dan tempat itu tak mendapat penerangan yang memadai, mungkin pasangan itu mengira perbuatan mereka tidak diketahui orang. Namun pemuda setempat menciduk perbuatan mereka hingga terjadilah tindakan main hakim sendiri. Sejumlah pemuda merusak mobil itu, sementara sepasang muda-mudi itu tak berani keluar dari dalam mobil. Dari caption video yang diunggah akun gosip itu, pengemudi mesum itu mencoba kabur dengan melajukan mobilnya, namun menabrak mobil patroli polisi. Hanya saja, video itu tidak memperlihatkan adanya polisi yang mengamankan pengemudi dan pasangan mesumnya itu, namun hanya memperlihatkan bodi mobil yang rusak parah. Sejumlah netizen pun mengomentari tindakan main hakim sendiri itu. Padahal yang ngerusakin mobil belum tentu suci dan gak berdosa. Bukan membenarkan tindakan asusila, tapi juga tidak membenarkan main hakim sendiri. Tulis pemilik akun Dini Maria Viani. Kalau emang sudah ngebet, tolong jangan sampai kalian itu hilang akal pikir, akal sehat kalian ya, dengan melakukan perbuatan tersebut di mobil dan di tengah jalan. Ingat ya, Mbak, Mas, jalan itu jalan umum ya. Pada akhirnya apa? Akhirnya kan rame masyarakat tuh, ditonton masyarakat. Sepasang kekasih ketahuan mesum di dalam mobil dan menabrak polisi ya. Aduh, hancur, dan mobilnya terjadi pemukulan, terjadi rusak parah mobilnya karena massa sempat datang gitu ya. Tolong hindari ya buat semuanya, jangan pernah mesum di sembarang tempat. Masih dari Jawa Timur, kali ini berita viral terjadi di Bojonegoro, di mana 179 istri menggugat cerai suami mereka ke pengadilan agama setempat dengan alasan suami mereka kecanduan judi online. Menurut data dari Pengadilan Agama Bojonegoro, sepanjang Januari hingga April 2024, terdapat 971 pasangan suami istri mengajukan gugatan cerai. Uniknya, sebanyak 179 kasus gugatan cerai di sana diajukan oleh pihak istri dengan alasan yang seragam, yaitu karena suami mereka kecanduan judi online. Gara-gara kecanduan judi online, 179 suami tak bisa menafkahi istri dan anak-anaknya dengan baik. Bahkan para istri terpaksa utang sana-sini untuk memenuhi kebutuhan bulanan dan biaya sekolah anak. Di online ini memang candu untuk merajut sebuah mimpi ya, tanpa mau kerja keras sebenarnya. Dan ini korbannya menjadi sangat banyak. Dia demi kecanduan judi online, dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kemudian yang kemarin juga menjadi itu, istri marah-marah karena hutangnya banyak tanpa sepengetahuan istri. Di Bojonegoro hingga kuartal pertama 2024, alasan gugat cerai karena suami kecanduan judi online menempati posisi nomor 2 setelah alasan gugat cerai karena KDRT.
Hanya saja tidak dijelaskan apakah 179 gugatan cerai istri itu sebagian berakhir dengan kesepakatan rujuk dalam agenda mediasi atau lanjut ke sidang berikutnya. Lantas apa kata sejumlah selebriti tentang fenomena para istri di Bojonegoro ramai-ramai gugat cerai karena suami kecanduan judi online? Di keluarga yang masuk di sini itu adalah pertengkarannya itu akan berimbas pada KDRT. Terbesar itu. Ini udah kejadian banyak banget nih, ibu-ibu pada menggugat suami-suaminya karena kecanduan judi online, dan mudah-mudahan pemerintah please ayo dong ini situs-situs judi online benar-benar di stop karena banyak menyengsarakan masyarakat, menyengsarakan rumah tangga yang ada sekarang ini. Rumah tangga aktor Aditya Zoni dengan Yasmin O terancam karam. Fakta itu terungkap setelah Humas Pengadilan Agama Cibinong menyebut bahwa gugatan cerai Yasmin terhadap Aditya Zoni dilakukan secara online pada 8 Mei lalu oleh kuasa hukum model asal Malaysia itu. Jadwal sidang dan majelis hakim yang bakal memimpin sidang perdana beragendakan mediasi juga sudah ditentukan. Lalu benarkah pihak Yasmin siap bertemu dengan pihak Aditya Zoni pada sidang mediasi yang akan digelar 22 Mei mendatang? Didaftarkan di Pengadilan Agama Cibinong tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan Mei oleh kuasa hukumnya. Yang mengajukan adalah Yasmin, pihak istri berarti ya, mendaftar secara online. Direncanakan ini sudah ditunjuk majelisnya dan majelis hakim akan melaksanakan persidangan pertama pada tanggal 22 Mei 2024 hari Rabu ya. Dari gugatan cerai Yasmin terungkap bahwa alasan Yasmin menggugat cerai Aditya karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak terselesaikan hingga kini. Sudah bukan rahasia umum, sejak akhir tahun lalu, Yasmin memutuskan pulang ke Kuala Lumpur, Malaysia meninggalkan Aditya di Jakarta. Meski Adit sempat menangkis isu keretakan rumah tangganya, namun sebagian netizen menduga Yasmin memilih kembali ke Malaysia dengan membawa baby Zain, putra sematawayangnya, karena sakit hati ditelantarkan Adit di Jakarta. Yasmin juga menghapus foto Adit dari akun Instagramnya karena kecewa pada suaminya itu yang lebih fokus mengurus kasus narkoba yang membelit Amar Zoni abangnya ketika menunaikan tugasnya sebagai suami sekaligus ayah bagi putranya. Bahkan pada Lebaran Idul Fitri beberapa waktu lalu, Adit tak menjenguk istri dan anaknya di Malaysia. Kabarnya hal itulah yang menjadi puncak kekecewaan Yasmin hingga pasca Idul Fitri, ia mantap menggugat cerai ayah dari putranya. Setelah menikah 2021, dia membina rumah tangga di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sudah punya anak 1. 2022 rumah tangganya mulai goyah gitu ya, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Baru kemudian dia ngajukan 2024. Kita pikir kan tahun lalu lebarannya cukup berat lah tahun lalu ya. Bang Amar nggak ada di sisi kita. Cuma pada saat itu kan masih ada bapak, masih ada lengkap lah pokoknya gitu kan. Dan tahun sekarang Bang Amar nggak ada, terus anak jauh juga di Malaysia kan, bapak nggak ada. Jadi ya lebaran ini sangat beda dan mungkin ini bukan salah satu ya lebaran yang paling yang paling suram lah bagi saya gitu. Pernikahan Adit dan Yasmin sempat menuai kontroversi lantaran setelah Yasmin hamil besar, Adit belum meresmikan pernikahan mereka di KUA. Saat itu mereka memang baru menikah siri yang digelar pada 28 Desember 2021. Oktober 2022, jelang kelahiran putra sematawayang mereka, Adit dan Yasmin baru mensahkan pernikahan mereka secara hukum negara. Lalu benarkah Adit juga bakal kehilangan putranya lantaran bersama gugatan cerainya, Yasmin menggugat hak asuh dan nafkah anak? Benarkah Yasmin juga akan memasukkan gugatan tambahan terkait harta gonogini? Baru masuk di gugatan ini hanya hak asuh ya. Apakah harta masuk atau dibahas, kalau dilihat dari gugatan ini belum kelihatan ya. Apakah setelah perceraian dia akan menggugat, itu sangat bisa jadi ya. Jadi setelah mungkin perkiraannya cerai dulu lah gitu ya. Setelah cerai selesai sangat bisa jadi kalau dia selama perkawinan punya harta akan diurus juga hartanya.
Pemirsa, belum lama ini sejumlah siswa-siswi asal Indonesia memperkenalkan tarian tradisional Indonesia di Festival Budaya di Daegu, Korea Selatan. Aksi siswa-siswi Indonesia tersebut tersebar di media sosial dan sontak jadi sorotan. Tampak para siswa-siswi tersebut mengenakan baju-baju adat dari beberapa daerah di Indonesia. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Dalam acara pertukaran budaya tersebut, para siswa-siswi menampilkan sejumlah tarian Nusantara, salah satunya tarian yang legendaris dari Aceh yakni Tari Saman. Video para siswa-siswi tersebut pun menuai decak kagum warganet yang menilai aksi mereka sangat membanggakan karena sudah mengenalkan seni budaya Indonesia di negara lain. Kita ngelihat mungkin banyak banget budaya-budaya kita yang keren, yang cukup ditahui sama orang Indonesia, warga lokal, tapi dengan adanya pertunjukan budaya di luar negeri dan sekarang adalah di Korea Selatan, senang melihat ternyata kita bisa memperlihatkan budaya kita yang keren ini di luar negeri dulu. Dan yang pastinya respon dari warga masyarakat Korea Selatan juga cukup baik. Dan dia ngelihat, oh ternyata budaya dari Indonesia itu banyak ya. Kita benar-benar Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillah baru satu aja kita perkenalkan, mereka responnya baik. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hal positif buat kita sebagai warga Indonesia untuk mempertontonkan betapa indahnya, betapa banyaknya, betapa kerennya budaya Indonesia yang harus dilihat dari kacamata internasional. Oh, keren banget buat siswa-siswi yang sudah go internasional mempersembahkan tari-tarian tradisional dari Indonesia. Ini yang pastinya mengharumkan nama bangsa Indonesia, khususnya ketika mereka tampil di Daegu, Korea Selatan. Mudah-mudahan kedepannya bisa makin sukses, makin mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Pokoknya turut bangga, mudah-mudahan ini viral dan Indonesia ke kancah internasional bisa lebih baik lagi di mata dunia. Salut buat siswa-siswi yang sudah tampil di Daegu, Korea Selatan. Aksi membanggakan dan menuai decak kagum lainnya juga datang dari bocah 10 tahun asal Jakarta bernama Evolate Alexandra yang belum lama ini diketahui menjadi juara 1 Music International Grand Prix 2024 di New York. Penampilan Evolate saat di atas panggung pun tersebar dan viral di media sosial. Di kompetisi menyanyi yang digelar di American Hall kota New York, Amerika Serikat, Evolate bernyanyi dengan sangat lugas dan fasih berbahasa Inggris. Evolate juga tampil memukau dengan dress biru. Diketahui sebelumnya, Evolate juga pernah mengikuti kompetisi dunia lainnya yang menghasilkan 5 medali buat Indonesia. Prestasi yang diraih Evolate jelas menuai decak kagum dan beragam komentar warganet.
For me, Evelyn is someone who is really amazing because like she's still a child, but yeah, really she nailed it. Buat aku, Evelyn ini memang dia sudah sangat improve, and aku suka cara nyanyi itu relax gitu. Dan benar-benar membanggakan bangsa Indonesia, dan aku sangat yakin kalau Indonesia masih perlu lebih banyak lagi anak-anak kayak Evelyn biar Indonesia bisa jadi bangsa yang maju dengan anak-anak yang berprestasi. Dan aku percaya banget kalau one day Evelyn kalau udah lebih gede lagi, udah lebih remaja, pasti skillnya lebih jago daripada sekarang. Because like you know, you really nailed it baby, I mean it, like keren banget. Jadi ayo kita support adik kita sama-sama because she's so amazing, dan aku yakin dia bisa bawa nama Indonesia ke kancah luar negeri. Di lain tempat, penampakan pengantin baru Mahalini dan Rizky Febian saat bulan madu jadi sorotan. Melalui Instagram story-nya, Iki mengunggah momen tengah berada di Pulau Dewata, Bali. Bahkan di momen tersebut, rupanya Iki dan Lini juga menjemput salah satu sahabat musisinya, Yura Yunita, dan suami untuk liburan bareng di Bali. Yeay, liburan. Kita sudah sampai di Canggu. Dijemput lo sama pengantin. Mana nih pengantin baru? Kita ganggu honeymoonnya. Gimana honeymoon? Gimana mau honeymoon? Kita ganggu honeymoonnya. Kita liburan, kita sampai. Terpantau juga Lini mengunggah video tempat mereka menginap. Iki dan Lini rupanya memilih menghabiskan bulan madu di Bali dan menginap di salah satu villa. Namun keduanya juga tak mau menginap berdua saja, hingga sepertinya Iki dan Lini mengikut sertakan para sahabatnya untuk quality time bareng pasca gelaran pernikahan. Datang di MD. Libur. Cu banget. Cu banget, cu total. Itu panasnya mantap sih ini. Keren. Ini lucu. Cungat. Hari ini kita di Canggu. Bagus banget tempatnya. Tuh, sini atuh kamu ya. Tuh. Terus di sini juga ada Teteh Yura. Tuh. Mana Kak Dona tuh? Kita rencana honeymoon. Namanya honeymoon, double honeymoon date. Di luar momen bulan madu Iki dan Lini, perkenalan dan chat pertama Iki dan Lini juga mulai terkuak di media sosial. Tak disangka, Iki dan Lini rupanya mulai saling chat lewat direct message Instagram. Ini siapa sih yang ngajak kenalan duluan? Iki. Terus lu langsung respon? Enggak. Dia nge-DM kan. Tapi rasanya tuh lebih ke, oh ini orang nih kalau cowok nggak DM tuh biasanya semua orang juga di DM. DM-nya apa? DM-nya apa? DM-nya congrats ya lagunya gitu. Oh gitu speak-nya. Lagu gua dah lama bisa gitu, bagus Oke, lagunya terus. gitu. Jangan panggil Kak, panggil Iki aja gitu. Nggak bisa digituin. Gue kan abis rilis Sisa Rasa. Nah terus aku bilang, boleh biar sekalian nih, boleh nggak di share story gitu ya lagu aku? Ya kan minta dong sekalian aja. Terus oh iya ini nomor aku kirim aja ke situ Lini. Kalau kan nggak bisa kirim DM ya? Oh bagus, langsung masuk tuh. Mantap, Masuk proposal pertama. Gitu. Ya, jalinan asmara Iki dan Lini nyatanya sama dengan kebanyakan orang yang kerap PDKT lewat medsos hingga berakhir di pelaminan. Namun dibenarkah saat perkenalan pertama, Lini sempat ilfil berat dengan Iki? Dulu waktu awal-awal tahu Iki, nggak awal ya pas masih di Bali gitu ya. Kalau dia tuh enggak gitu. Gue dengerin alay bro. Lu sempet mikir gitu dia? Ya nggak apa-apa, itu kan dulu. Ya rasa biasa aja tuh bisa jadi rasa cinta tuh kan semua atas Tuhan. Alay aja kayak selalu selfie yang kayak gitu. Iya. Terus jadi dulu waktu SMA, zaman 2015 itu gue masih SMA kelas 2. Nah itu masih naik ke Sempurna Cinta. Zaman-zaman anak sungai gitu kan teman-teman. Lu di Bali? Di Bali. Lagi nonton itu? Lagi nonton itu. Iya, lagi nonton itu. Terus? Enggak gue nonton, tapi temen-temen gue yang nonton.
Terus gue yang kayak, lucu sih gitu kan. Kayak, behelan aja. Kan dia lagi benerin giginya, bukan bergaya. Lu gak suka? Gak suka, bukan kurang aja menurut lu. Lebih cocok ngelawak lu. Bapaknya dong. Sorry gue gak tersinggung ya. Ya terus ngeliatnya tuh lebih ke, kok ini orang kayak lebih ke, terus dia kan update gitu kan, lihat di explore IG kan, yang dia kayak di pantai lagi kayak pakai baju, kayak gitu. Abis ini orang nih lewat mulu. Males gitu. Iya, temen-temen tuh kayak anaknya ini, terus Kesempurnaan Cinta tuh nyanyi semua kan ya. Gue juga ya suka lagunya, cuma nggak tertarik sama orangnya. Lagunya sama suka, sekali. orangnya nggak. Sementara menjadi satu-satunya bridesmaid Lini yang bukan sahabat perjuangan sebagai bintang idol, sosok Alia Mas Said jadi sasaran cibiran netizen. Keberadaan dan penampilan Alia dikuliti netizen. Namun seketika netizen dibuat bungkam dengan sanjungan Ibu Iriana Widodo yang memujinya cantik saat bertemu Alia di acara pernikahan Iki dan Lini. Ibu, apa artinya mau ketemu? Halo Pak. Tak hanya itu, Lini pun pasang badan membela Alia dari cibiran netizen. Lantas, apa tanggapan Alia terkait dirinya yang kena nyinyiran netizen dan dianggap tidak cocok jadi bridesmaid Lini lantaran bukan sesama alumni idol? Nggak dibacain juga lagi, jadi nggak ngaruh juga sih. Di balik itu, kemesraan Alia dan Thorik juga jadi sorotan. Makin lengket dan makin mesra, keduanya digadang-gadang akan menyusul Iki dan Lini menikah di tahun ini. Apa tanggapan Alia dan Thorik terkait kabar rencana pernikahan mereka? Benarkah bulan September menjadi bulan pilihan Alia dan Thorik untuk menikah di tahun ini? Mengingat keduanya dekat sejak September 2023. Thorik, tentang menang nominasi, gimana nih? Nominasi mungkin mau menyusul mahal ini sama Iki, Thorik. Doain ya. Tapi emang benar di tahun ini siap untuk menikah muda berarti ya? Doain. Tentang menang nominasi gimana nih Thorik berdua sama Alia? Terima kasih untuk semuanya ya. Mendukung dan doa-doa baiknya. Ya, diketahui sebelumnya Alia dan Thorik memang sempat bicara konsep pernikahan yang diidamkan. Putri Reza Artamevia itu sempat mengurai menginginkan konsep wedding yang intimate dan sederhana, serta hanya mengundang orang-orang yang dekat dengannya. Nah, konsep impian kamu tuh gimana? Biar Thorik tuh peka gitu Alice in loh. Wonderland lucu. Aku tahu. Aku nggak tahu. Apa? Aku tuh sukanya, aku kan Pisces. Pengennya tuh kayak, aku kan suka banget perkeratonan gitu loh. Soalnya. Seru juga sih itu. Konsepnya keraton. Iya. Insya Allah. Ini emang forum terbuka ya. Aku tuh sebenarnya kalau aku tuh suka intimate banget. Tuh kan, aku ikut kamu sumpah bagus banget. Tiba-tiba ada yang bilang nggak bisa intimate. Soalnya katanya dia mau ngundang teman SD-nya Dayat, teman SMP Dayat, SMA-nya Dayat. Sumpah tapi enak banget nggak sih, cuma 300 orang gitu yang datang. Enaknya mungkin agak hemat. Mungkin enak gini, kamu bisa undang semua orang, tapi kamu misalnya nikahnya di Bali, apa di Jepang, apa di Korea gitu. Jadi pas kamu nikah, ya kamu nggak usah siapin buat banyak karena kamu tahu nggak akan sebanyak itu yang datang. Jadi kamu kayak bridesmaid aja tapi luar negeri. Orang bakal ngerti kok itu intimate sama keluarga. Tapi aku tuh kemarin bilang nikahnya di Masjid Pondok Indah, kayak Umi Abi ya nggak? Kan? Terus nikah massal. Mah? Kan kayak Umi Abi nikah massal. Iya juga sih. Nikah massal terus mas kawinnya kul wallahu ahad 3 kali. Udah cukup. Kalau dulu papaku sama ibuku tuh di ini akadnya tuh di Masjid DPR. Terus pas papaku meninggal, yang sholatin Ibu Reza juga di Masjid DPR. Ah, sosis banget. Ya, di balik netizen julid atau fans toksik, banyak juga yang mendoakan kelanggengan hubungan Alia dan Thorik menuju pelaminan. Semoga niat baik Al dan Thorik dilancarkan, skip komen-komen yang merusak suasana, dilanjut asmaranya, bikin happy dan romantis, asalkan tidak merugikan orang lain. Soal penampilan Al yang dicibir netizen, bye. Secara ibu negara aja terang-terangan memuji Alia cantik. Ini jadi kuncian buat membungkam julidnya komen netizen.
Oke, selanjutnya putus dari Al Ghazali, Laura Moane malah kompak tampil bareng Maya Estianty. Berita selengkapnya simak sesaat lagi, tetap di GoSpot. Kita doain mudah-mudahan Laura sukses dan kehidupannya juga bahagia ke depan. Suami dah. Tadi sebelum sama Laura